Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala yang luar biasa baik hati, Bapak Nicholas Sopian dan Ibu Ruth. Baru pertama ketemu sudah luar biasa saudara. Saya disambut bersama Pak Abram, sudah diajak kemana-mana, makan, kenyang, luar biasa saudara. Dan saya percaya taburan beliau tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang dapat membalasnya, amin. Nama saya Reinhard S. Emon. Saya pengembalan di GBI Plow, bukan Glow ya. Plow itu Philadelphia Fellowship, Jakarta Timur. Saya sudah 24 tahun mengembalakan. Saya orang Dayak. Wow, saudara udah lihat, wah mulai ngeri nih. Orang Dayak. Saya Dayak asli dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya punya istri cantik, Imelda. Saya punya anak 3, Joshua, Christian, dan Stephanie Grace. Ya, Stephanie dan Grace. Kalau orang lihat anaknya nggak nyangka saudara, papahnya orang Dayak, tapi mamahnya Chinese. Ya, puji Tuhan, anak saya sudah menikah. Yang pertama Joshua Christian dapat dokter, istrinya bekerja di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng. Dia kerja di perusahaan asing di Jakarta. Yang nomor 2, Stephanie sedang menyelesaikan kuliah S2 di Telkom Bandung, diambil MBTI. Yang ketiga, Grace, kuliah di UPH, ambil ilmu komunikasi dan seorang penulis novel Antares. Nah, novel Antares itu sudah mengeluarkan film disutradarai oleh Rijal Montopani sama Mano Punjabi. Ya, puji Tuhan saudara, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Doakan supaya anak saya dapat jodoh yang perempuan. Ya, saya senang berada di sini di jemaat Eklesia, jemaat yang dikatakan kekeluarganya luar biasa pada waktu saya disambut. Karena Bapak Ibu bersyukur punya gembala juga yang luar biasa sama Ibu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Dan luar biasa jemaatnya juga cinta Tuhan. Amin. Saya akan berkhotbah tentang 4 penghalang ya atau strategi iblis supaya kita tidak diberkati dalam ibadah. Saya tidak tahu problem yang terjadi di Sydney ya. Karena saya baru pertama kali datang ke kota Sydney, tapi saya senang berada di sini saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini, orang-orang Indonesia maupun suku-suku lain, bangsa-bangsa lain yang ada di gereja ini, di sini tempat kita bertumbuh, tempat kita melayani Tuhan. Tempat kita bersama-sama di mana kita bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sederhana, tetapi saya percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan berkati hati kami, pendengaran kami, sehingga seluruh jemaat Eklesia diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata olahraga baik. Ya, saya seorang olahraga, saya suka bulu tangkis. Usia saya sudah mau 58, tapi saya masih kuat bulu tangkis, bisa 6-8 set. Ya, khusus buat hamba-hamba Tuhan, pastor kita ada olahraga. Dikatakan firman Tuhan olahraga itu baik, latihlah ya dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi olahraga itu terbatas karena kita hidup juga terbatas di dunia. Tapi ibadah itu mengandung janji untuk hari ini bahkan untuk kekekalan. Katakan amin. Olahraga baik, tidak salah saudara. Tapi ketika kita menempatkan Tuhan dan ibadah itu suatu kebutuhan kita.
Mungkin orang bilang hari Minggu harinya hari happy-happy, hari nonton, hari kuliner, atau dia bersenang-senang, tidur di rumah. Apalagi jam-jam segini, jam-jam rawan Bapak Ibu, jamnya tidur. Tapi saya percaya jemaat eklesia ketika datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan satu kerinduan untuk beribadah, ada harga yang harus dibayar. Itu mungkin kita jamnya istirahat tapi kita bayar harga, kita mau beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan untuk kekekalan kita. Terima kasih Pak Pendi yang sudah menjemput saya. Luar biasa saudara Bapak Ibu saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saya percaya gereja ini akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk penuaian jiwa ke depan. Akan menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Banyak orang yang akan datang berbondong-bondong saudara untuk mencari Tuhan. Tanggal 23 yang lalu, persis 1 bulan yang lalu, saya membaptis 9 orang dari suku Kedar dan Nebayot. Suku Kedar Nebayotnya orang Madura. Jadi orang Madura ada satu persekutuan yaitu Komsel di daerah Jatiluhur, Purwakarta. Dia menikah dengan suaminya itu orang Chinese, istrinya Madura. Ya tidak apa-apa ya. Live atau? Ini enggak live. Enggak apa-apa ya. Satu keluarga ini mereka bikin Komsel di Purwakarta. Ada Komsel. Kemudian awalnya mereka kumpul-kumpul kayak kumpul keluarga gitu. Dan teman-teman rekan komunitas mereka orang Muslim yang ada di daerah situ, daerah tengah kebon sebenarnya saudara. Dengar tentang Yesus, bercerita tentang Yesus, dan anggota mereka itu ada yang anggota motor, begal, tahu begal? Begal tukang rampas motor orang, ya kriminal segala macam. Tetapi ketika mereka mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka bertemu dengan saya dan minta dibaptis saudara. Lalu tanggal 23 Februari yang lalu, persis 1 bulan yang lalu, mereka dibaptis. Ada 11 orang dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Waktu saya lihat, saksikan juga gereja tadi membaptis luar biasa saudara. 1 orang saja diselamatkan, bersorak-sorai malaikat di surga. Saya percaya gereja ini menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu juga adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. 4 strategi iblis supaya kita tidak diberkati dalam ibadah. Kalau kita baca tadi, bagaimana Tuhan waktu menuntun, dia meminta Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Itu perjuangannya berat. Bahkan Musa itu, dia lihat Israel itu mereka tegar tengkuk. Mereka susah sekali untuk lepas dari hidup lama mereka. Mereka lebih senang di Mesir. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Maka mereka melakukan dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkat dan menjadi ular juga. Ya, tongkat-tongkatnya Firaun, para pesihirnya jadi ular juga. Tapi yang menjadi perbedaannya, tongkatnya Harun dan Musa menelan tongkat mereka. Ya, dikatakan sehingga Tuhan mau menunjukkan bahwa hanya satu Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhannya Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus. Menurut survei, film-film di Indonesia meraih rating tertinggi, merajai di bioskop karena dia senang dongeng-dongeng. Film horornya Si Manis Jembatan Ancol, Suster Ngesot, Pengabdian Setan, KKN di Desa Penari dan lain-lain. Film yang berbau rohani, berbau pendidikan tidak suka orang Indonesia. Karena hasil surveinya ini yang merajai, orang senang dongeng.
Saya orang Kalimantan itu kalau lihat pohon dia bisa jadikan Tuhan. Dia lihat batu yang aneh dia bisa jadikan Tuhan. Animisme. Tapi puji Tuhan sekarang orang-orang Kalimantan banyak yang keren-keren Bapak Ibu. Mungkin orang dengar Dayaknya itu serem. Orang Dayak juga keren sama seperti saudara juga. Amin. Jadi orang-orang Dayak ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka sudah meninggalkan adat leluhurnya, budaya-budayanya. Bahkan di Australia ini banyak orang Dayak, cuman nggak ke ciri. Ya mereka udah hebat-hebat di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi di Jakarta pun banyak. Cuman karena kita orang Dayak ini bisa dibilang Manado, bisa dibilang Jawa, bisa dibilang Batak dan lain sebagainya. Beda dengan saudara-saudara kita dari wilayah timur. Orang Papua, orang Ambon tuh gampang dikenali. Oh orang Ambon, oh orang Papua dari jauh. Puji Tuhan kita orang Asia ini luar biasa. Setiap kali saya datang ke restoran selalu bertemu dengan orang Indonesia. Ternyata di Sydney sudah banyak sekali orang Indonesia. Dan di sini kita kalau Bapak Ibu tinggal di sini jangan lupa cari Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Ya, saya senang lihat jemaat di sini jam-jam segini tapi semua antusias beribadah kepada Tuhan. Rahasia kenapa mereka tidak diberkati dalam ibadah? Ya, penghambatnya atau strategi iblis yang pertama, mereka beribadah kepada Tuhan tapi menyembah berhala tetap dilakukan. Seperti tradisi orang Kalimantan pada umumnya, tentu tidak semua. Kalau lagi Paskah, semua orang membereskan kuburan, ngecat atau membersihkan rumput-rumputnya. Menjelang malam Paskah, semua orang kumpul. Tapi kumpulnya selain mereka kumpul keluarga, mereka main gaple, mereka mabuk-mabukan, atau mereka ada yang berdoa. Berkenan kepada Tuhan. Pak, kita berdoa di kuburan, boleh. Artinya membersihkan kuburan itu bagus. Tidak salah, tapi rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah Mesir dan bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Yang mencari Tuhan, orang yang menjadi penyembah Tuhan, ya mereka mencari Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara ya saya kasih dalam pergumulan itu lagi di sini saya kalau hari Minggu itu bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Mungkin dia berkata, kan minggu masih ada, minggu depan lagi. Tidak apa-apa kerja hari ini. Ini memang iblis itu, udah kerja cari uang. Tapi tanpa kita sadari, kalau dibandingkan kita kerja hanya 7 hari, hanya 6 hari sama yang 7 hari. Kadang-kadang yang 7 hari bahkan seperti karung bocor. Karena kita tidak menyertakan Tuhan. Mamah lah sakit di di Indo, terus ada yang kena musibah lah, akhirnya uangnya apa? Seperti karung bocor. Mobil lah kecelakaan di Indo, kalau sebagian kan enggak asuransi, harus kita bantu. Akhirnya apa? Uang yang kita dapat untuk hal-hal yang harusnya tidak perlu. Dengan orang yang hanya
6 hari kerja, tapi Tuhan lindungi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kita sehat. Amin. Jadi harus pilih. Ibadah itu penting. Bukan hanya sekedar kumpul dengan teman, tapi kita sedang ngisi rohani kita. Untuk kekekalan, untuk masa akan datang. Untuk kita supaya kita kuat, bertumbuh dalam Tuhan. Dan semua target kita menjadi orang Kristen yang masuk surga. Katakan amin. Tuhan telah selamatkan saudara menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak usah lagi perjuangkan keselamatan karena sudah punya. Ya artinya keselamatan udah jadi milik kita. Kita hanya mempertahankan. Dengan cara apa kita mempertahankan keselamatan? Yaitu ibadah, baca firman, memuji Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Iblis tidak takut dengan orang Kristen. Tetapi iblis takut dengan orang yang punya iman. Iblis takut dengan orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan. Sebab di dalam kuasa kita, di dalam mulut kita itu ada kuasa. Ada peperangan kita Bapak Ibu. Peperangan kita itu seringkali melawan kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara. Kita harus perangi dalam nama Yesus. Sebab di mulut kita ada kuasa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat sudah diberikan otoritas kuasa itu. Bukan hanya milik pendeta, bukan hanya pemilik para tim pemuji, tapi semua orang percaya ada kuasa. Jadi kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iblis akan takut, iblis akan gemetar. Perkatakan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tahun 2021 saya sakit kena COVID. Kami berlima berkeluarga. Saya, istri saya, 3 anak saya. Dan saya kena COVID-nya yang Delta. Itu seperti dunia orang mati, saudara, Jakarta. Selang 15 menit ada ambulan. Kiri kanan rumah, setiap yang datang ambulan nggak akan pulang lagi itu. Pasti selesai, tamat sudah. Jadi saya cukup mencekam, saya sendiri sempat takut. Khawatir saya. Orang bilang, kok bisa pendeta khawatir? Saya juga khawatir, sama seperti saudara. Waktu Delta tidak dapat penanganan rumah sakit. Rumah sakit semua full, semua tolak. Tidak ada yang boleh tambah lagi. Sudah full, bahkan di lorong-lorong. Waktu saya ditangani sebelum ditangani secara medis, saya sempat dirawat di rumah. Waktu saya dirawat di rumah ala kadarnya Bapak Ibu. Saya bersama istri, 3 anak saya yang termasuk parah. Padahal saya suka olahraga, saya nggak ngerti kok bisa saya parah. Saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Saturasi saya turun jadi 80. Saturasi saya. Saya hanya berdoa 2-3 hari, siang malam gak bisa tidur. Makan tidak bisa juga. Hanya saya bisa nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Saya ulang-ulang itu lagu saudara. Sampai istri saya bilang, udah Pi. Jangan nyanyi terus, suaranya udah serak. Udah mending tidur. Saya bilang saya gak bisa tidur. Istri saya lihat penderitaan saya, dia juga kena COVID, dia juga sempoyongan. Dia berdoa sambil dia rebus air panas, Tuhan saya juga udah lemas, apa yang saya harus perbuat? Lalu Roh Kudus bilang, apa yang kamu sajikan buat suamimu, kamu harus makan. Dia makan juga saudara. Dikasih pupang, dikasih Pocari Sweat, dikasih jus jambu, kemudian dikasih sop, segala macam makan. Terus minum vitamin. Waktu dia jaga saya di tempat tidur, dia lihat saya itu begitu tersiksa saudara. Gak bisa napas, susah. Tinggal berapa senti lagi di leher. Habis itu Tuhan angkat saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan angkat saya sudah masuk surga. Tapi ada satu permintaan saya sama Tuhan. Tuhan, sampai istri saya ngomong begini. Papa, kalau papa mau berangkat dengan tangisan dia, jangan beratkan kami. Bayangin Bapak Ibu. Istri udah ngomong begitu. Kalau papa mau pergi, mau berangkat.
Dia nangis gitu. Akhirnya saya bilang, tidak, saya mau hidup. Saya mau nyaksikan anak-anak kita semua nikah. Saya mau nyaksikan cucu-cucu saya. Saya bilang, Tuhan pasti sembuhkan saya. Jam 2 subuh datang tabung oksigen, nggak tahu siapa yang kirim. Datang tabung oksigen lalu ditaruh di hidung, udah mulai agak enakan. Besoknya saya dikasih visit dokter dari seorang teman saya, teman baik. Dia bilang nanti ada visit dokter dari salah satu rumah sakit swasta datang ke tempat Bapak. Saya udah nggak bisa terima WA, istri yang terima. Datang visit dokter, kemudian saya tanya waktu kita mau bayar, berapa duit? Dia bilang sudah ditanggung semua sama Tuhan. Dikasih free, kami dapat anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya melewati itu, saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya begini? Badan dingin, tidak berdaya, saudara. Saat saya bergumul dengan Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya begini? Tuhan, dalam hati saya berbicara di Roh Kudus, aku mengasihi engkau hambaku yang setia, hambaku yang baik. Tapi aku mau lebih intim lagi dengan engkau. Nangis saya, berderai-derai air mata saya, jam 3 subuh Bapak Ibu. Tuhan hanya rindu saya untuk meningkatkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya bilang terima kasih Roh Kudus. Di situ saya seperti ada kehangatan Bapak Ibu. Subuh-subuh dapat kehangatan seluruh tubuh saya. Rasanya enak. Dari yang dingin rasanya seperti apa gitu, menggigil begitu. Satu kehangatan dari atas sampai ke bawah. Biasa orang kadang-kadang kan dingin katanya dapat dari Roh Kudus. Saat badan saya dingin saya dapatkan kehangatan dari atas kepala sampai kaki. Terus paginya saya dapat kiriman dari teman. 1 bungkus nasi padang yang enak. Dia beli dari Sunter, saudara. Waktu saya makan nasi bungkus itu habis. Saya bilang saya sembuh. Dikasih nasi bungkus Pak Niko. Saya bilang saya sembuh, ini luar biasa. Habis itu beberapa hari kemudian orang kirim lagi. Ikan kakap pakai kuah. Waduh, saya makan lahap, saudara. Saya bilang luar biasa, dahsyat Tuhan, pasti saya sembuh pulih. Saya dirawat di rumah kurang lebih 6 hari. Kemudian di Wisma Atlet 9 hari apa 10 hari. Jadi saya kurang lebih itu 16 sampai 17 hari. Saya kena COVID, saudara. Waktu saya pulang, saya seperti mimpi. Masuk rumah, iya ini kamar saya ya sama istri. Oh, garasi mobil saya di sini. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya masih bisa hidup, bisa bernapas, suatu anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita melewati lembah kematian, lembah kekelaman. Dikatakan dalam kitab Mazmur, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku, katakan firman Tuhan? Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun kita masuk dalam lembah kekelaman, ketika kita menyertakan Yesus, jangan takut, ada Tuhan. Amin. Setiap kita pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan. Entah pergumulan pekerjaan, tuntutan yang semakin tinggi, kemudian masalah kesehatan, masalah anak. Jangan takut, sertakan Tuhan. Kita akan melihat. Bahkan Tuhan katakan, melalui masalah-masalah yang kita lewati, siap-siap menerima berkat Tuhan. Prosesnya itu harus melewati masalah pergumulan. Yusuf melewati lembah pergumulan yang hebat. Dianiaya, dijual, dibuang oleh saudara-saudaranya. Masuk penjara, dipitnah. Tapi berkat apa yang disediakan oleh Tuhan, dahsyat. Ayub, seorang yang takut akan Tuhan, setia, baik hati. Tapi kenapa kok seluruh anak-anaknya diambil oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Bahkan istrinya, kutuki Allahmu. Tapi Ayub katakan, aku datang dengan telanjang, aku pulang pun dengan telanjang. Tapi apa yang terjadi atas kehidupan Ayub? Dilipat gandakan hartanya. Anaknya paling tercantik di negeri itu diganti oleh Tuhan. Jangan takut, bersama dengan Tuhan kita akan lewati semua badai persoalan hidup.
Bersama dengan Tuhan pasti mampu. Asal libatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, beribadah tetapi jangan sungguh-sungguh. Bayangkan, Firaun katakan, boleh kamu ibadah, tapi jangan terlalu serius. Kita baca dalam Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Ya, dengan kata lain, udah kalau cari Tuhan itu biasa-biasa aja. Jangan jadi orang Kristen. Emang kamu mau jadi gantiin pendeta terlalu serius? Jangan terlalu suci-suci. Kita hidup di dunia ini, nikmatin aja masa muda kita, nikmatin aja ya. Kan sekali hidup kita. Dengan kata lain, Firaun katakan, boleh kamu ibadah, tapi jangan terlalu serius. Jangan jauh-jauh. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, garis bawahi, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Dengan kata lain, jangan terlalu serius dengan Tuhanmu. Kamu harus balik ke Mesir. Ingat di Mesir, dagingmu dimanjakan loh di sini. Enak kan? Makan enak, daging, melakukan dosa, penyembahan berhala, semua disiapkan semua di sini. Mau cari apa lagi? Tapi misinya Tuhan harus menyelamatkan umat Israel supaya masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tapi orang Israel lebih memilih, mereka lebih senang di Mesir. Mereka beribadah, tapi mereka tidak serius dengan Tuhan. Ya, jadi kekristenan kita itu tidak menjamin orang 30-40 tahun ikut Tuhan harus mengalami yang namanya lahir baru. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya bertobat tahun 88 karena orang Dayak itu sama seperti orang Manado, orang Ambon, orang Batak. Katanya kalau anak muda Kalimantan Dayak harus ngerokok, harus minum. Kalau nggak ngerokok banci. Ternyata banyak banci yang ngerokok. Jadi bingung kita ya. Katanya kalau nggak ngerokok nggak jantan. Tapi banyak banci yang ngerokok. Kita bingung. Ya, kita disesatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi pilihlah hidup yang sehat. Ya, hidup sehat, hidup mengikuti Tuhan, hidup sehat. Jangan sampai kita itu terbuang, sampai kita jauh dari Tuhan. Tetap beribadah, utamakan ibadah kita. Ya, kita mau mengajak rekan-rekan kita, teman-teman kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Satu kali saya melayani di satu keluarga di Pasar Koja di Kelapa Gading dekat Tanjung Priuk. Papa mamahnya sudah terima Yesus, dibaptis. Lalu saya suka kadang-kadang mampir ke rumah ini. Saya tanya salah satu anak tertuanya, dia jual bakmi, saudara. Suami istri, kok terima Yesus kok? Supaya diberkati Tuhan. Ketawa dia. Pak Pendeta, saya mau terima berkatnya aja Pak ya, kata dia. Yesusnya jangan ya. Katanya. Saya datang lagi, berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya datang kok Tuhan Yesus mengasihi koko. Terima Yesus supaya diberkati Tuhan. Diulangin lagi dia, saya mau berkatnya aja Pak, Yesusnya jangan. Tidak sampai setahun, dia tiba-tiba telepon saya, Pak, saya mau main ke rumah Bapak. Ada gak waktu? Ada. Saya pikir ada masalah apa nih. Dia bawa sama teman kuliah dia, datang. Pak, tolongin saya Pak. Saya beberapa bulan terakhir ini saya sering mimpi, saya takut mati, kata dia. Tuntun saya terima Yesus. Oke, saya bilang, wah luar biasa ini. Tiba-tiba dia yang datang, tadinya tolak-tolak Yesus kan. Pengen berkatnya doang, sekarang dia datang. Jadi firman Tuhan yang kita sampaikan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Berbicara keras firman Tuhan, Roh Kudus buat dia. Tuhan Yesus harus terima Yesus. Jika terima Yesus, sekeluarga terima Yesus, saudara. Tapi tantangan dia berat. Sejak itu mamahnya bilang kepada mereka, kamu tidak boleh injak rumah ini lagi. Karena mamahnya seorang Buddha yang taat. Dia pikir ini kamu ikut agama Kristen memisahkan antara hubungan bapak dan anak. Tapi saya bilang kepada keluarga ini,
Oke, jangan takut, saya bilang. Pokoknya tetap mengasihi orang tua. Tidak boleh kamu ke rumah bawa anak istrimu atau bawa suamimu ke sini. Sebab rumah ini adalah rumah, artinya kita sebagai orang Buddha. Akhirnya saya kasih tahu kepada keluarga ini, tetap berdoakan buat papa mamamu, ya kirim sesuatu lah, kirim kue lah, kirim buah. Muka dia benci, gak boleh lihat muka, tapi buah kuenya dimakan. Dan dia bilang, Pak, betul Pak, katanya, semua yang kami kasih itu pasti dimakan. Akhirnya papa mamahnya luluh, dia lihat, betul kamu pilih dia, masuk Kristen, keluarga kamu harmonis sekarang. Kalian bisa sama-sama ke gereja, makan bareng, saya dengar kamu juga jarang ribut sekarang sama istrimu. Apa yang terjadi? Perubahan hidup saudara. Ikut Tuhan. Dan mereka melihat perubahan hidup. Akhirnya apa? Ikut Yesus. Yesus memberikan jaminan keselamatan, bahkan hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan, saudara. Yang ketiga, boleh beribadah tetapi hanya laki-laki saja. Wow. Gereja-gereja mau di Indo, mau di mana saudara, didominasi oleh wanita. Laki-lakinya kemana Pak? Mungkin sedang menyalurkan hobinya. Ada yang olahraga, sport, ada yang tidur, ada yang sukanya cuma makan-makan, nongkrong sama temannya dari kafe satu ke kafe lain. Udah mama aja lah ke gereja, saya titip persembahan aja. Tapi di sini nggak ada. Semuanya di sini cari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bangunkan rohani kita. Doakan suami kita. Doakan istri kita, doakan anak kita. Jangan sampai mereka tertipu. Karena iblis itu suka membuat penundaan. Sudah nanti aja serius dengan Tuhan. Udah masih ada lagi minggu depan. Masih ada lagi tahun-tahun depan mau serius. Ayo hari ini ingatkan mereka. Cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ketika kita doakan keluarga kita, saya percaya. Cepat atau lambat, satu persatu Tuhan akan tangkap mereka. Mereka akan beribadah bersama-sama di jemaat eklesia di tempat ini. Amin. Boleh beribadah tapi hanya laki-laki saja. Firaun bilang begini, bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun mulai lunak. Wah, mulai tidak terlalu streng. Oke, kata Firaun, masih boleh, laki-laki boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi ibu dan anak tetap tinggal di Mesir. Apa yang terjadi? Supaya papanya yang beribadah tetap kembali ke Mesir. Karena ada anak dan istrinya masih di Mesir. Seringkali juga demikian Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bilang sudah biarin aja, masing-masing aja. Gak enak masing-masing Bapak Ibu. Makanya kalau kita punya anak, tanamkan buat mereka. Cari yang seiman. Jangan dia cari masalah saudara. Oh nanti supaya saya yang menangkan pasangan saya. Bukan dimenangkan tapi dimenangkan oleh pasangannya saudara. Tanamkan buat anak kita, cari yang seiman. Supaya nanti itu enak perjalanannya. Kadang-kadang seiman aja masih susah penyesuaiannya. Saya sama istri saya selisihnya 7 atau 8 tahun. Saya penggemar makan ikan, orang Kalimantan. Pagi, siang, sore ikan menunya. Sampai dia bilang, aduh saya goreng ikan, saya bikin pakai kuah, saya bosen. Saya senangnya ya makan Chinese food karena dia Chinese. Tapi saya bisa seminggu itu tahan. Mau tiap hari juga ikan, yang penting cara masaknya aja berbeda-beda. Suatu kali istri saya, dia bikin sop. Waktu setahun pertama nikah, dia bikin sop. Dia tanya saya, enak gak sop saya? Saya bilang mau dijawab jujur atau tidak jujur? Jujur lah dia bilang. Saya bilang gak enak. Wah dia mukanya langsung berubah. Saya gak mau masak. Udah silakan aja kamu masak. Lucunya istri saya itu kadang-kadang saudara. Kita punya istri itu susah untuk dimengerti.
Kita udah bilang nih pesan di restoran, "Mi, aku mau masak ini. Mau makan yang ini." Kan dia tanya, "Mau makan yang mana? Makan yang mana?" "Aku kan mau makan yang ini, Mi." Yang ini nih kurang garamnya, kurang ada rasanya. Udah ini aja. Besok-besok kamu aja yang pilih, saya bilang. Saya mau makannya itu ada aja alasan dia, saudara. Jadi saya bilang, udah kamu aja cari menu. Yang penting saya makan. Saya suka naik motor, Bapak Ibu. Sore-sore di komplek saya itu naik motor. Istri itu suka nanya, "Pi, saya sama ibu yang depan itu gemukan mana?" Suka tanya gitu, Pak. Jadi kalau ada ibu suka tanya Bapak, udah sabar aja, Pak. Gemukan mana? Ibu-ibu itu paling takut lihat timbangan. Kalau lihat timbangan mundur dia begitu. Tapi kalau lihat dolar, cepat, Pak. Aduh, aku bilang istri memang susah dimengerti. Tapi itulah pasangan yang diberikan Tuhan buat kita. Saya ini suka ngobrol, Bapak Ibu. Orangnya intim, gampang kenal. Sekali aja saya ketemu suka ingat nama orang. Pak Pendi, Ibu Ruth, Pak Niko, Pak Yongki, teman-teman pendeta sini. Terus Pak Rai Kaunang, terus Pak Joshua Chandra. Padahal pertama kali loh. Tapi saya bisa buat pertemanan itu bisa terus berlanjut. Saya cepat ingat nama orang. Saya belajar semua orang, saudara. Saya nggak ngerasa karena saya sekolah Alkitab saya lebih unggul. Saya diberkati dengan pertemanan dengan hamba-hamba Tuhan di Sydney, Bapak Ibu. Ketemu dengan siapa aja, saya pasti ada dapat sesuatu yang membuat saya itu semakin bergairah ikut Tuhan. Terus istri saya orangnya itu tipe rumahan. Dia boleh ke pernikahan atau makan di restoran tapi habis itu pulang. Dia nggak suka habis-habisin waktu ngobrol apa itu. Dia seorang guru. Tapi saya suka jalan-jalan, saudara. Saya suka olahraga. Dia kaget lihat saya. "Kamu ini orang banyak kenal dengan kamu di pelabuhan, di di airport, di mall, bahkan saudara-saudara sepupu kita ada yang haji kenal saya. Pak Renat, ini. Dia bilang, "Kamu kok kenal sama mereka? Padahal pakai begini, saudara." Saya bilang, banyak teman karena saya suka olahraga. Ngumpul, saudara. Di lapangan bulu tangkis saling kenal, saling nyapa gitu. Nah jadi saling kenal. Istri saya tidak terlalu suka. Jadi saya ngimbanginnya gimana caranya? Saya bilang, "Ayo kumpul, kan ada teman kamu juga istrinya." Tapi saya mau yang teratur, maksudnya dia udah selesai udah langsung pulang. Jangan terlalu panjang ngobrolnya. Ya saya hargai dia, saudara. Karena saya bilang begini, setiap suami istri itu saling mengisi. Ya, atau suaminya yang sabar, atau sebaliknya suaminya tidak sabar, dia dapat istri yang sabar. Atau istrinya yang suka intim dengan orang, dapat suaminya lebih cool. Jadi saling mengimbangi, Bapak Ibu. Jangan kita membuat suami kita itu tertekan, istri kita tertekan, harus sama seperti kita. Stres dia, saudara. Kita tidak akan bisa mengubah pasangan kita. Tapi bersyukurlah buat Tuhan, sudah memberikan dia buat hidup kita. Amin. Tatap dulu suami istri. Senang saya yang begini. Haleluya. Ya. Jadi jangan kita bilang, "Aduh, salah pilih kali saya sama istri ini." Jangan. Suka istri saya suka tanya, "Pi, kamu sayang saya enggak?" Selalu diulang-ulang gitu. "Iya, saya sayang." "Serius dong ngomongnya." "Loh, gimana lagi?" Saya bilang. "Serius dong ngomongnya, gimana lagi?" Saya serius. Saya suka pegang tangannya kalau jalan. Anak saya suka lihat. Anak saya Joshua, Stephanie, Grace. Dia lihat. Saya bilang, "Saya sayang sama papi, sama mamimu." Itu teladan, saudara. Laki-laki suami itu membentuk karakter anak. Tapi seorang ibu, dia akan mengurus anak itu supaya dia terampil. Sekolahnya bagus, urus sekolah. Kalah kita bapak-bapak. Ibu-ibu yang lebih konsen buat pendidikan anak-anak. Tapi bapak-bapaknya ambil bagian. Momen-momen tertentu, waktu anak kita masih kecil, dia gak bisa naik sepeda, kita ajarin dia naik sepeda. Waktunya udah bisa berenang, kita ajarin dia berenang. Misalnya dia udah usia dewasa, bisa dapat SIM, ajarin dia naik mobil.
itu akan dia ingat seumur hidupnya. Wah, papa saya luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak punya peranan yang berbeda dalam mengurus anak. Doakan mereka supaya mereka menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang perkasa di bumi. Ingatkan kepada mereka. Mereka lihat teladan orang tua. Pak, gimana Pak? Kita masih banyak lemahnya. Semua orang gak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Tapi ketika anak-anak kita perkenalkan Yesus buat mereka, dahsyat. Anak saya bilang yang 2, Pi, doain ya supaya kami dapat jodoh. Padahal dua-duanya cantik Bapak Ibu, Stephanie sama Grace. Tapi dia bilang, Pi, saya mau cari yang pertama tuh seiman. Yang kedua sayang keluarga. Oke, saya bilang. Tapi dari 10 kriteria kamu gak akan dapat 10-10-nya. Sudah 7 atau 8 itu udah bagus. Kalau yang 2 itu nanti dia akan isi kamu. Apa yang kurang kamu punya dia yang nutupin. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Oke, dia bilang. Tapi berdoa saja. Saya bilang saya doakan. Supaya kalian mendapat jodoh. Yang pertama takut akan Tuhan. Sayang keluarga. Mengasihi Tuhan. Saya berdoa, saya doakan mereka Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, semua boleh beribadah kepada Tuhan laki-laki dan perempuan. Nah sekarang mulai longgar Saudara. Seolah-olah hebat ya Firaun udah memperbolehkan kita. Ayah, ibu, anak, laki-laki, perempuan boleh beribadah. Kita akan baca di dalam Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Nah, lihat Bapak Ibu. Boleh ibadah, laki-laki, perempuan, ibu dan anak boleh ibadah. Tapi kambing dan dombamu, hartamu, emasmu, hartamu tinggal di Mesir. Gak boleh kamu bawa kepada Tuhan. Nah ini strategi saudara, strategi iblis. Dia jadikan Mamon menjadi Tuhannya saudara. Uang itu menjadi Tuhannya. Sehingga ikut Tuhan tuh dia setengah-setengah. Dia lebih memilih mamonnya daripada Tuhan. Kita harus sadar Bapak Ibu. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu hari ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Semua harta yang ada pada kita, mau deposito kita, uang kita, yang kita simpan, itu semuanya berkat Tuhan. Yang Tuhan percayakan kita kelola. Jangan sampai kita, ada orang sampai bisa nggak menikmati akan kasih karunia Tuhan. Dia bersusah payah cari uang, akhirnya habis untuk sakit. Habis untuk hal-hal yang tidak berkenan. Datang ke paranormal, dia datang kepada dukun, supaya dia bisa hidup tenang, dia harus bayar. Kepada dukun nggak gratis Bapak Ibu. Ada orang yang mengadakan uang kepada dukun, katanya bisa mengadakan uang, tapi dukunnya nggak punya uang. Kadang kan ditipu kita, bisa mengadakan uang katanya. Ada engkong, ada orang di situ bisa mengadakan uang. Uang dari $100 misalkan Amerika, dia bisa gandakan katanya. Atau 10 juta bisa digandakan jadi 50 juta. Tapi dukunnya susah. Orang masih percaya. Dikibulin saudara. Senang yang tahayul-tahayul begitu. Katanya bisa dapat emas, tapi emasnya emas palsu saudara. Nah kita ditipu oleh iblis. Bapak ibu saudara yang sekasih dalam Tuhan. Harta benda yang kita miliki hari ini semuanya berasal dari Tuhan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Menaburlah untuk Tuhan. Karena taburan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti kita akan menuai. Tapi ada orang yang pengen menuai doang, nggak pernah nabur apa-apa. Mau nabur apa? Mau menuai apa saudara? Nggak pernah tabur apa-apa dalam pekerjaan Tuhan. Pengennya menuai. Itu cuma mimpi Bapak Ibu. Kita harus tabur. Tabur itu tidak hanya uang. Tabur kesetiaan kita. Tabur waktu kita. Harusnya kita istirahat. Kita harus beribadah. Pasti kita akan menuai hasilnya nanti. Tabur berkat di dalam ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tabur. Beri aja buat pekerjaan Tuhan. Gak usah harus, aduh gimana ya.
Benar nggak kira-kira dikelola sama gereja? Nggak usah pusing lagi. Itu hanya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus pusing, memberi, harus tahu, harus gini, udah akhirnya pikirannya kacau balau. Udah beri aja. Terima, kasih. Terima, kasih. Jangan cuma terima doang, saudara. Banyak orang kan pengennya begini aja. Kata Tuhan, terima, kasih lagi. Terima berkat Tuhan, kasih lagi. Jangan cuma terima. Itu air di laut mati itu kenapa? Tidak bisa ada kehidupan di situ. Nggak ada saluran untuk keluar. Hanya terima, airnya asin. Tidak ada kehidupan di situ. Karena hanya dia untuk terima berkat. Tidak pernah disalurkan. Air itu ketika dapat sumber air harus disalurkan. Supaya airnya itu tidak kotor. Airnya itu tidak bau. Jadi kita harus bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Supaya hidup kita berarti, hidup kita bermanfaat. Saksian penutup saya tahun 98 saya punya rumah kecil 2 kamar di Harapan Baru, Harapan Indah, Bekasi. Waktu saya beli pasca kerusuhan 98, beli cash bertahap 2 tahun. Lalu beli, setelah lunas, saya bilang sama istri saya Imelda, "Mah, kita jual ya rumah kita ya." Jual? Kita mau tinggal di mana? Kita jual, kasih uangnya, serahin buat bendahara gereja, buat pengadaan, beli ruko. Wah, kaget dia, beli ruko. Rumah kita kan cuma satu-satunya, kalau 2 gak masalah. Ya sudah, dia bilang, saya ikut aja. Saya umumin ke jemaat, Bapak Ibu doakan rumah kami yang di Taman Harapan Baru, Harapan Indah mau dijual. Kita mau sumbang semua uangnya buat gereja. Doakan, jual rumah itu nggak gampang, nggak kayak jual mobil, jual emas cepat, saudara. Nunggu orang. Didengarlah sama salah satu teman saya, anak Tuhan. "Pak, katanya mau jual rumah. Pak, nanti saya yang talangin dulu deh harga rumah Bapak. Nanti mau 1 tahun atau 2 tahun tanpa bunga, Pak. Saya kasih keluarin biar bisa beli ruko." Wah, puji Tuhan, saya bilang. Ketemu dengan suami istri ini takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Terus dia kasih keluarkan, dia tanya harga rumah berapa, dikeluarin sama dia. Kemudian dia bilang ini ada 10 juta Pak, buat kami persembahkan buat pengadaan ruko. Saya udah sepakat sama istri, tahun 2000 Bapak Ibu. Lalu itu masih kurang, gak bisa beli ruko. Saya berdoa, waktu saya berdoa tiba-tiba ada seorang anak Tuhan bilang, "Pak, saya dinyatakan kena kanker prostat Pak. Saya mau ke Mount Elizabeth. Tolong Bapak doain dulu Pak ya sebelum berangkat." Saya doakan, saudara. Waktu saya doakan Bapak ini sebelum berangkat, saya doakan nyampai di Mount Elizabeth, Singapura. Sehari sebelum tindakan dioperasi dinyatakan kansernya tidak ada, sembuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia telepon saya, "Pak Reinhard, saya tidak jadi di operasi Pak di Mount Elizabeth, saya cuma jalan-jalan. Saya dengar Bapak mau beli ruko ya buat gereja. Pak, saya udah kasih nomor Bapak, zaman itu masih Blackberry. Saya udah kasih nomor Bapak sama anak saya. Bapak ketemu nanti janjian." Terus saya bilang sama istri saya pagi-pagi, "Mah, ini ada mujizat Tuhan buat gereja. Kita mandi cepat, jam 10 kita udah nyampe Kelapa Gading. Kontak dengan Bapak ini, cari tempat yang gampang. Kalau nyari tempat itu jangan cari yang susah-susah Bapak Ibu. Kalau dulu kan gak ada Google Map. Saya cuma ingatnya, Tuhan ingatkan, udah ketemu di McDonald. Semua orang tahu, saudara. Jangan saudara bilang, oh di jalan ini, bingung dia. Bisa-bisa dia udah kecapean, gak jadi ngasih kita. Iya kan? Kalau udah kesel, susah amat nih ketemu pendeta nih mau ngasih uang. Saya cari yang gampang Bapak Ibu, McDonald. Oh udah gampang, dia udah nunggu, saya udah nyampe di situ. Bahkan saya duluan. Dia bilang, "Pak Pendeta, ini persembahan dari Papi buat gereja." Saya buka ceknya 150 juta. 25 tahun yang lalu, lumayan. Ya, 25 tahun yang lalu. Saya kumpulin dengan uang saya, kita bisa beli ruko bekas kerusuhan. Jadi atapnya sudah enggak ada,
kusen-kusen nggak ada, keramik nggak ada. Kita beli murah. Dibeli, selesai beli kan perlu bangun lagi, renov. Kita cuma berdoa di bawah kaki Tuhan. Tidak pakai proposal. Kita hanya berdoa berserah sama Tuhan. Ada telepon, Pak boleh nggak saya ambil bagian? Boleh, saya bilang. Puji Tuhan dalam hati saya. Pak saya mau sumbang kursi 50 putura. Terus orang yang lain berbeda, Pak saya mau AC. Berapa unit? Bapak tolong hitung. Saya bilang saya hitung segini-segini, udah. Saya bilang 3 unit buat ruang ibadah, 2 PK cukup. Terus ruang sekolah minggu pakai 1 unit, 2 PK. Ruang kantor 1,5 cukup. Pak minggu depan dikirim ya, dikirim Bapak Ibu. Kalau udah waktunya Tuhan. Terus perlu apa Pak? Ada yang telepon. Sound system udah belum? Saya sound systemnya Pak. Sampai itu gereja ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Apa yang saya tabur buat Tuhan, pekerjaan Tuhan, Tuhan ganti. Rumah saya yang kecil, sekarang Tuhan kasih yang 3 kamar. Ruang kamarnya besar-besar lagi. Lalu anak saya yang saya cerita tadi, Grace, dia dapat royalti tahun 2021. Papi mami mau ke Eropa atau ke Israel, lagi pandemi. Kita bilang udah, Dek bagaimana kalau buat renov rumah. Akhirnya kita ngerenov rumah. Selama pandemi tahun 2001 ngerenov rumah. Padahal harusnya buat makan aja udah puji Tuhan. Tapi Tuhan kasih bonus Bapak Ibu. Bisa ada rumah, ada mobil, ada gereja. Saya bilang gereja ini adalah milik Tuhan. Jemaat juga adalah milik Tuhan. Jadi saya nggak usah pusing saudara. Ketika ada jemaat yang bilang, Pak saya harus memilih ke sana Pak. Saya bilang saya tidak usir ya. Bapak Ibu yang minta keluar. Saya tidak akan pernah suruh orang keluar dari gereja. Siapapun. Tapi ketika dia memilih ke gereja yang besar. Sebenarnya saya bilang hati saya sedih. Tapi saya tahu karena mereka semua adalah milik Tuhan. Domba-domba Tuhan. Ya udah bebasin aja. Nanti mereka akan lihat juga perbedaan. Kalau Bapak Ibu digembalakan dengan baik di sini, gembala berdoa buat Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak mendapatkan sentuhan dari Tuhan melalui gembala karena jemaatnya banyak. Boro-boro dia kenal kita, boro-boro dia tahu anak-anak kita. Tapi yang seperti ini kekeluarganya dapat Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu perlu berdoa buat Bapak Ibu gembala. Dukung visi misi yang Tuhan dapatkan dari Tuhan buat mereka. Ketika kita setia, jadi jemaat yang tertanam, jemaat yang suka beribadah, berkat Tuhan dahsyat untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.